Malam ini, langit Timur Tengah berubah menjadi panggung tragedi terbesar abad ini. Tepat pukul 00.11, 6 skuadron jet tempur F-16 Israel melepaskan lebih dari 120 rudal presisi tinggi ke kamp pengungsi Jabalia di jalur Gaza. Ledakan pertama mengguncang radius 8 km, diikuti gelombang kedua dengan daya hancur setara 3 ton TNT. Api menjalar ke 47 blok permukiman, membakar lebih dari 900 rumah sipil. Dalam 2 menit, malam yang tenang berubah menjadi lautan api. Kamera pengamat menunjukkan suhu kobaran mencapai 1.200 derajat Celcius. Jeritan anak-anak dan perempuan menembus udara bersama sirene ambulans yang tidak berhenti. Dari Tel Aviv, markas udara ke-4 melaporkan misi tepat diselesaikan dalam 14 menit. Namun, dunia tidak lagi melihat itu sebagai operasi militer, melainkan sebagai kejahatan perang. Dalam waktu kurang dari 30 menit, 19 negara Timur Tengah menyatakan siaga penuh. Stasiun berita menyiarkan lebih dari 500 rekaman visual kehancuran. Dari Moskow hingga Teheran, perintah diplomatik darurat dikeluarkan. Kantor PBB mencatat 2.700 korban awal. Tel Aviv menolak bertanggung jawab, menyebutnya tindakan preventif. Tetapi dunia telah berubah. Serangan malam itu menjadi pemicu domino geopolitik baru. Armada Laut Hitam Rusia menaikkan status kesiagaan level 4, sementara pangkalan udara Mehrabad di Iran menyiapkan 28 jet Su-35 dengan muatan penuh. Dunia menyadari bahwa api yang dinyalakan Israel di Gaza kini menyambar ke rumahnya sendiri. Malam itu, Timur Tengah kehilangan keheningan, berganti dengan dentuman, api, dan dendam yang tak terpadamkan. 64 rudal hipersonik diluncurkan setelah pengumuman aliansi resmi antara dua negara, menandai respons militer besar-besaran yang dipimpin dari Moskow dan Teheran. Armada terdiri dari 13 kapal perang yang menempatkan 48 peluncur di Mediterania, bersiap menembakkan saluran serangan. Di darat, 8 pangkalan udara Iran dan 7 instalasi logistik Rusia berada dalam status siap tempur. 1.200 drone kamikaze dikerahkan dalam formasi terkoordinasi. Operasi ini menargetkan 14 fasilitas komando dan 11 depot amunisi, serta 5 stasiun radar untuk melumpuhkan kemampuan deteksi. Sistem komunikasi musuh dipertanyakan setelah 4 serangan siber paralel terhadap jaringan militer, sementara 29 jet tempur siap lepas landas, tetapi banyak hangar yang hancur. Pada rentang waktu 70 menit, gelombang rudal dan pesawat tak berawak melintasi wilayah sampai sirene meraung darurat di lebih dari 30 kota. Unit pertahanan anti-rudal tercatat beroperasi tetapi tidak efektif terhadap kecepatan tinggi. Akibatnya, jaringan listrik terputus, dan korban jiwa di pihak Israel melonjak ribuan. Selain itu, 400 kendaraan logistik bergerak cepat mendukung fase serangan, 22 baterai pertahanan elektronik dijadikan sasaran, dan 3 kapal selam menyediakan kemampuan peluncuran bawah air. 55 operator kontrol misi mengawasi peluncuran, 6 brigade elit ditugaskan untuk operasi darat. Operasi mencatat 17 luncuran paralel, yang dipadukan dengan 41 interferensi elektronik sehingga respons musuh kacau. Upaya evakuasi sipil terganggu karena 19 jalan utama terputus dan 25 kapal penolong menunggu instruksi. Malam itu menjadi saksi kejatuhan sistem pertahanan paling dibanggakan Israel. Dalam waktu kurang dari 2 jam, lebih dari 480 rudal dan drone menyerang secara simultan dari 5 arah. Iron Dome menembakkan 1.200 interceptor, namun hanya 37% yang berhasil menghancurkan target. Sistem David Sling kehilangan koneksi radar selama 11 menit, cukup lama untuk membuat Tel Aviv terbuka. Rudal Kinzhal Rusia meluncur dari jarak 1.200 km, mencapai kecepatan Mach 9.2 sebelum menghantam pusat komunikasi militer di Beersheva. Dalam 17 detik, menara komando berlantai 8 hancur. Arrow 3 sempat meluncurkan 24 rudal pencegat. Namun sistem navigasinya terganggu oleh jamming elektronik yang diluncurkan dari Laut Mediterania. Dalam radius 90 km, lebih dari 65 titik strategis terbakar, termasuk 2 pangkalan udara, 3 gudang amunisi, dan 1 kompleks riset senjata. Rumah sakit di Ramat Gan melaporkan 1.450 korban luka berat dalam 2 jam. Jaringan listrik nasional kehilangan 62% kapasitas. Operator komunikasi Elbit menonaktifkan server pusat setelah 2 ledakan mengguncang fasilitas mereka. Seorang pejabat NATO di Brussels menyebut serangan ini sebagai operasi militer paling terkoordinasi sejak 1991. Data awal menunjukkan bahwa rudal Kinzhal ditembakkan dari 6 pesawat pembom Tu-22 M3, sementara Zircon diluncurkan dari 3 kapal frigat kelas Admiral Gorshkov. Setiap rudal membawa hulu ledak 450 kg dan radius penghancurannya mencapai 1,3 km. Dalam hitungan menit, seluruh jalur komunikasi Israel padam, menjadikan para komandan buta terhadap situasi lapangan. Guncangan seismik setara gempa 4,6 skala Richter terdeteksi di sekitar Negev,
menandai intensitas destruktif dari serangan udara Rusia-Iran tersebut. Saat malam berlanjut, 18 drone kamikaze tambahan menghantam radar utama di Megiddo, membuat pertahanan Israel nyaris lumpuh. Di Tel Aviv, ruang kabinet perang berubah menjadi kekacauan total. 12 menteri berdebat, 5 diantaranya kehilangan kontak dengan markas militer. Dalam hitungan menit, rudal hipersonik Rusia menghantam kota Haifa dengan kekuatan setara 500 kg TNT. Ledakan mengenai kompleks petrokimia yang menampung 14 tangki amonia, masing-masing berisi 12.000 ton bahan kimia. Dalam 3 detik, suhu melonjak di atas 1.200 derajat Celcius. Gelombang kejut terasa hingga radius 27 km. Sebanyak 3.600 bangunan industri runtuh, dan jaringan listrik padam di 5 distrik. Rumah sakit Rambam kehilangan daya cadangan setelah generator meledak akibat lonjakan tekanan. Lebih dari 7.000 warga sipil terperangkap di stasiun bawah tanah. Tim penyelamat yang berjumlah 420 orang tidak dapat menembus awan gas beracun berwarna kuning pekat. Otoritas setempat memerintahkan penguncian total selama 18 jam, tetapi kecepatan angin laut mencapai 40 km per jam, meniup gas ke permukiman padat. Dalam 20 menit, konsentrasi amonia di udara mencapai 600 ppm, cukup untuk membunuh manusia dalam 90 detik. Jalan utama Haifa macet total sepanjang 11 km. 2.300 kendaraan terbakar karena percikan dari pipa gas industri. Langit berubah merah tua, memantulkan kobaran api setinggi 300 meter. Dalam 2 jam, 9.400 orang dilaporkan hilang. Pemerintah setempat mengevakuasi 41.000 warga menuju pelabuhan, namun kapal penyelamat hanya mampu menampung 7.000 penumpang. Haifa tenggelam dalam kabut racun, dan malam berubah menjadi neraka. Tak lama setelah ledakan raksasa di Haifa, awan gas beracun menutupi kawasan seluas 47 km persegi. Konsentrasi amonia mencapai 210 ppm, 2 kali batas mortalitas. Sedikitnya 3.800 orang tewas seketika, dan lebih dari 12.000 lainnya keracunan. 8 rumah sakit utama kehilangan listrik, sementara 20 ambulans tidak dapat beroperasi karena bahan bakar habis. Di Moskow, Vladimir Putin menyampaikan pernyataan resmi selama 14 menit di saluran Rosia 24, menyebut serangan itu sebagai respons terukur atas genosida di Gaza. Dari Teheran, Presiden Iran mengumumkan hari keadilan pada pukul 02.00 waktu setempat. Sekitar 320.000 orang turun ke jalan di Teheran, Mashhad, dan Isfahan, membawa 4.500 bendera Palestina. Koresponden Al Jazeera melaporkan lebih dari 60 demonstrasi terjadi serentak di kawasan Timur Tengah. Di Haifa, unit penyelamat menggunakan 18 alat berat dan 50 drone thermal untuk mencari korban. Namun temperatur di pusat ledakan mencapai 790 derajat Celcius, membuat logam mencair. Sebanyak 11 tangki amonia dinyatakan hilang, masing-masing berisi 50.000 liter. Gas beracun menyebar hingga kota Akko dan Tirat Karmel. Otoritas kesehatan Israel memerintahkan evakuasi darurat 30.000 penduduk. Namun hanya 7.200 orang berhasil dievakuasi dengan kapal penjaga pantai. Ratusan lainnya terperangkap di terowongan transportasi Binyamina. Kota itu berubah menjadi kawasan mati. Sinyal radio lenyap, dan komunikasi dengan pemerintah pusat terputus. Penduduk menggambarkan malam itu sebagai hari tanpa napas. Ledakan pertama mengguncang pusat Tel Aviv pukul 08.31. Ketika rudal hipersonik Rusia tipe Kinzhal menghantam kompleks Kiryat, markas Kementerian Pertahanan Israel. Serangan itu terdiri dari 12 rudal dan 48 drone kamikaze Shahed, 136 yang dikerahkan dari 4 arah. Gelombang pertama menembus pertahanan udara dalam 17 detik, menghancurkan bunker bawah tanah sedalam 35 meter. Di dalamnya, sekitar 210 perwira tinggi dan 27 penasihat militer Amerika tewas tertimbun. Ledakan susulan merusak 11 gedung pencakar langit, termasuk Menara Azrieli setinggi 187 meter. Gelombang kejut mencapai radius 9 km, memecahkan 2.400 jendela dan melumpuhkan jaringan listrik sipil. 3 unit pemadam besar dikerahkan, namun gagal mengendalikan api selama 4 jam. Di distrik Rothschild, 32 gedung perkantoran ambruk, menewaskan 1.870 pekerja dan menyebabkan kerugian finansial setara 7,4 miliar dolar. Bursa Efek Tel Aviv menghentikan operasi setelah sistem komputer terbakar di lantai 12. Asap hitam menjulang setinggi 800 meter ke langit, menandai kehancuran total kawasan ekonomi. Unit SAR menemukan 416 jenazah hingga dini hari, sementara 2.600 orang luka-luka akibat pecahan logam dan runtuhan. Jalur utama Ayalon tertutup puing sepanjang 3,2 km, membuat evakuasi terhenti total. Komando Pertahanan hanya mampu mengirim 15 kendaraan medis, jauh di bawah kebutuhan minimal 60 unit. Kota Tel Aviv berubah menjadi labirin api dan kehancuran. Palestina melaporkan bahwa infrastruktur militer Israel mengalami kehancuran masif.
2 pangkalan utama di Negev dan Ramat David hancur, 128 jet tempur Adir, F-16 dan F-35 dinyatakan musnah, 34 hanggar terbakar, 12 landasan pacu rusak parah, serta 9 bunker komando runtuh. Serangan tersebut disertai gangguan elektronik besar yang melumpuhkan radar dan navigasi. Tim elektronik Rusia melaksanakan operasi jamming menggunakan 6 platform khusus dan 5 instalasi radar sekunder dinonaktifkan. Selain itu, 45 helikopter transportasi dan serbu terbakar di apron. Sementara 27 truk bahan bakar di depot logistik meledak. 3 pembangkit besar Orot Rabin dan Rutenburg terkena dampak langsung sehingga pasokan listrik mudah padam, dan 7 instalasi desalinasi mengalami kerusakan kritis menyebabkan krisis air. Unit penyelamat melaporkan 400 korban sipil terluka dan ribuan tewas. Rumah sakit kehilangan pasokan oksigen. Generator cadangan hanya menopang fasilitas selama beberapa jam. Jalur komunikasi satelit dan 11 stasiun relay darat terputus, membuat koordinasi evakuasi lumpuh. Angkatan Darat melaporkan 210 kendaraan lapis baja rusak dan 16 konvoi terhenti, sedangkan 8 dermaga evakuasi diblokir. Dampak ekonomi terlihat dengan lebih dari 2.500 perusahaan kecil menghentikan operasi sementara pasar modal terhenti. Tanpa dukungan udara, pertahanan wilayah runtuh, dan upaya evakuasi melalui laut dan darat menghadapi hambatan berat. Sekitar 72 relawan internasional terlibat dalam operasi penyelamatan. 200 keluarga mengungsi dalam hari pertama. 14 jembatan penghubung rusak. 60 sekolah dipakai sebagai tempat penampungan darurat, dan kira-kira 43.000 warga kehilangan tempat tinggal. Distribusi bantuan tercatat 9.600 paket makanan dan 1.250 liter bahan bakar darurat. Hadera dan Askelon menjadi saksi gelap total ketika 2 pembangkit listrik utama Orot Rabin dan Rutenburg hancur oleh rudal presisi berdaya ledak 1.500 kg. Dalam 4 menit, sistem energi nasional runtuh 90%. 5 instalasi desalinasi dengan kapasitas gabungan 1,2 miliar liter air per hari berhenti total. Jutaan penduduk kehausan, berebut air di toko dan terminal. Yerusalem menjadi kacau, lebih dari 7,000 orang terluka dalam penjarahan. Rumah sakit kehilangan daya, generator cadangan bertahan 6 jam. Sebanyak 2.400 pasien ICU meninggal karena ventilator mati. Di jalan, 12.000 kendaraan ditinggalkan karena bahan bakar habis. Jaringan nirkabel nasional lumpuh setelah 57 menara utama roboh. Tidak ada sinyal, tidak ada koordinasi. Dalam 12 jam, lebih dari 12.000 warga tewas dan 36.000 cedera. Pemerintah kehilangan kendali. 21 menteri bersembunyi di bunker barat Tel Aviv. Pasukan penyelamat tersisa 4.800 orang tanpa kendaraan baja. Ribuan penduduk berkumpul di pantai Ashdod dan Haifa, membakar kayu untuk mengirim sinyal ke kapal asing. Namun angin kencang menghambat evakuasi. Pukul 02.47, gelombang pasang menelan pelabuhan, memutus jalur keluar terakhir. Israel terisolasi, tanpa listrik, air, bahan bakar, atau harapan. Kematian massal itu menjadi sinyal akhir peradaban yang dulu disanjung teknologi. Kini semuanya runtuh, diam, gelap, tak berdaya.